Siapa saat itu yang siap mengorbankan nyawa dan raganya, siap hancur lebur demi membela Allah dan Rasulnya, demi membela agamanya, adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang saat itu beliau usianya sangat muda belia sekali. Mudah-mudahan para pemuda-pemudi bangsa di masa kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah dan taufik untuk menjadi pemuda-pemudi uswah hasanah, pemuda-pemudi suri tauladan. Karena harapan setiap bangsa tertumpu pada pemuda-pemudinya. Ketika pemuda-pemudinya baik, bangsa bisa baik. Kalau pemuda-pemudinya hancur, bangsa akan hancur. Maka ketika musuh-musuh bangsa mau menghancurkan suatu bangsa, yang mereka incar pertama-tama adalah para pemuda-pemudinya. Bagaimana pemuda-pemudi bangsa tersebut agar rusak pemikirannya, agar rusak akidahnya, agar rusak akhlaknya, etikanya, agar rusak peradabannya, agar rusak perbuatannya, agar rusak niat-niatnya, tujuannya, agar rusak ucapannya. Para pemuda menjadi target yang paling utama. Begitu pula target dalam kenabian dan kerasulan. Ketika Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diangkat menjadi Rasul, menjadi utusan Allah di usia 40 tahun di Gua Hira malam Senin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pertama-tama beliau menggarap pemuda. Dan pemuda yang terlebih dahulu masuk Islam adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sehingga pemuda yang menjadi benteng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang siap mengorbankan jiwa raganya ketika Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikepung, mau dibunuh. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdakwah di Makkah selama 13 tahun, pas tahun ke-13 para pemimpin-pemimpin kaum Quraisy yang tidak setuju dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak setuju dengan hadirnya fikrah-fikrah baru, pemikiran-pemikiran baru, yang tidak setuju dengan adanya pola hidup baru, yang tidak setuju dengan adanya etika-etika baru, yang tidak setuju dengan adanya manhaj baru, thariqah baru, tidak setuju dengan adanya agama baru.
menurut mereka. Padahal Islam pada hakikatnya agama yang paling awal, karena tidak ada agama yang paling awal yang diturunkan ke bumi kecuali Islam. Bahwa semua para rasul sama menjalankan keislaman dan mengajarkan kepada manusia dan bangsa jin kepada keislaman. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, rasul yang paling pertama diturunkan ke bumi, beliaulah manusia pertama yang menjalankan keislaman dan mengajarkan keislaman. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam bukan agama baru, tapi agama lama. Namun karena terlalu lama kekufuran manusia, terlalu lama kemusyrikan manusia dan kesesatan manusia, ini terlalu lama, sehingga mereka begitu datang Nabi akhir zaman, mereka menganggap ini ajaran baru. Mereka menganggap ini agama baru. Mereka tidak setuju dengan hadirnya ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama Nabi berdakwah tabligh ke masyarakat, dari mulai keluarga Nabi yang paling dekat, tetangga-tetangga Nabi yang paling dekat, terus merebak kepada yang lebih jauh, yang lebih jauh dan lebih jauh, sehingga lahirlah periode umat Islam di akhir zaman. Jadi periode umat Islam itu di setiap masa kerasulan, ya. Periode umat Islam itu di setiap masa kerasulan. Namun periode umat Islam itu tidak lama, lalu mati, muncul lagi Rasul, ya. Padam lagi, muncul lagi Rasul, padam lagi, muncul lagi Rasul, padam lagi, sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengajarkan keislaman. Tidak lama Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat ke langit. Sampai sekarang di langit kedua beliau tidak wafat, seperti yang diberitakan oleh Allah dalam Qur'annya. Dan nanti Nabi Isa akan diturunkan kembali. Untuk apa? Untuk mengembalikan kepada kejayaan Islam, dan untuk mengklarifikasi tudingan-tudingan sebahagian daripada kaumnya bahwa beliau adalah Tuhan dan anak Tuhan. Beliau sendiri nanti yang memutihkannya, beliau sendiri yang mengklarifikasinya. Dan mengajak semua umat beliau, kaum beliau, untuk masuk kepada ajaran Islam, menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka masuklah berbondong-bondong semuanya kepada Islam, sehingga di akhir zaman itu nggak ada agama Nasrani, semuanya kembali kepada Islam. Ini yang akan terjadi. Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun ke muka bumi ini untuk memperkuat dan menjadi faktor penyebab lahirnya kejayaan Islam seperti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyempurnakan sistem dakwah, sistem tabligh, sistem belajar mengajar. Semua fasilitas sarana prasarana yang ada digarap oleh beliau sebaik-baiknya, sehingga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tiap rumah, masuk ke tiap guha, dan
Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke semua dada-dada manusia di muka bumi ini. Lahirlah masa kebangkitan Islam, lahirlah kejayaan Islam yang hakiki yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang bersama Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi yang disebut dengan Imam Mahdi radhiyallahu taala anhu. Allah, lahirlah masa kewalian seperti zaman dahulu kala. Lahirlah masa keulamaan, ulama-ulama Allah bermunculan di mana-mana. Lahirlah karomah seperti zaman dahulu kala. Di Indonesia itu masa kewalian, masa keulamaan, masa karomah itu belum lama lenyapnya. Mulai lenyap dari masa uyut kita. Di masa uyut kita ke sana, ke masa Wali Songo, ya, itu masa kewalian, masa karomah itu. Yang disebut wali Allah itu orang awam saja bisa ketemu, bisa salaman, bisa lihat, bisa menatap wajahnya, bisa berguru kepadanya. Itu masa uyut kita ke atas. Dari mulai uyut kita ke bawah, udah pada wafat para wali-wali Allah. Mulai hilang. Bumi ini kehilangan para aulia-aulia Allah, yang ada pun semuanya menyamar. Sehingga tidak kelihatan oleh umum mana wali mana bukan. Kalau dulu zaman uyut kita, wali dan bukan itu kelihatan jelas. Kalau sekarang, sekarang udah nggak jelas lagi. Bukan tidak ada wali Allah pasti ada. Tapi semuanya pada ikhtifa, pada menyamar semuanya. Allah. Nah, nanti akan muncul kembali masa itu. Ya, ini masa kejayaan Islam. Dipimpin nanti oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Isa posisinya tidak sebagai Rasul, walaupun beliau tetap Rasul, tapi posisinya sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipimpin oleh Imam Mahdi radhiyallahu taala anhu. Dibangkitkan semua para ulama, ya. Lahir gerakan dakwah yang luar biasa, sehingga umat Islam di masa itu, subhanallah, betul-betul menguasai keilmuan Islamnya, betul-betul imannya sempurna semuanya, akhlaknya mulia semuanya, sehingga nampak keindahan Islam baik di dalam hatinya maupun dalam kehidupan yang terlihat, yang nyata terdengar. Karena Islam itu kalau diamalkan dengan benar pasti akan terasa indahnya, nikmatnya. Kenapa di zaman kita, dalam kehidupan kita Muslim tidak terasa indahnya Islam ini? Karena kita harus menyadari bahwa kita belum menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Andai kata Islam dijalankan dengan sebaik-baiknya, kita akan melihat fenomena keindahan yang luar biasa. Ingat, kita semua umat Islam akan merasakan nikmat yang luar biasa jika ajaran Islam dijalankan dengan sebenar-benarnya. Mau tanya kepada semua, mau tanya, jawab oleh semuanya.
Ajaran siapa yang mengajarkan hati kita harus saling menyayangi kepada sesama makhluk Allah? Jawab. Ajaran apa? Yang keras. Ajaran Islam. Ajaran siapa yang mengajarkan hati kita harus saling menghormati, saling mencintai kepada sesama makhluk Allah? Ajaran apa? Ajaran Islam. Ajaran apa yang mengajarkan kepada kita tidak boleh suudzon, buruk sangka, tidak boleh benci kepada sesama, tidak boleh dengki, tidak boleh dendam, tidak boleh takabur, merasa lebih tinggi dari yang lainnya, kan? Tidak boleh hasad, hasud, kan, kepada yang lain. Ajaran apa? Islam. Baik. Ajaran apa yang mengajarkan kepada kita agar berakhlak mulia dengan sesama? Ajaran apa? Ajaran apa yang mengajarkan kepada kita agar ketika kita ketemu harus dengan raut wajah yang enak dipandang, kata-kata yang lemah lembut penuh kasih sayang, senyum manis, sapa dan Masya Allah tawa, dan juga musafahah, lalu ketemu mengucapkan doa yaitu assalamualaikum, yang mendapatkan salam juga membalasnya dengan doa lagi waalaikumsalam, yang artinya salam itu semoga kalian mendapatkan kedamaian, keselamatan dan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah. Ajaran apa itu semua? Ajaran apa yang mengajarkan harus selalu mengikat kasih sayang yang disebut dengan silaturahmi? Innalillah. Kita doakan ada yang wafat, semoga mendapatkan ampunan Allah ya, semoga mendapatkan kasih sayang Allah, diterima amalnya oleh Allah ya. Bapak Kuwu dan Bapak Babinsa akan menjenguk, kita doakan. Nah, insyaallah. Ajaran apa yang mengajarkan kalau ada yang sakit harus menjenguk, membangun ukhuwah persaudaraan, baik persaudaraan seagama, persaudaraan senegara, persaudaraan sesama manusia, persaudaraan sesama makhluk, dan juga menengok dan melayat dan merawat, mengurus jenazah yang wafat, memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya, menyolatinya, kan? Mendoakannya, ya? Lalu bertakziah kepada keluarganya. Ajaran apa? Ajaran Islam. Semua ajaran Islam. Ajaran siapa? Ajaran apa yang mengajarkan kepada kita agar kita bisa memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya rizki untuk dimakan, memberi pakaian kepada orang-orang yang tidak punya pakaian, dan mengurus anak yatim, membela fakir miskin, janda-janda tua kan, yang tidak terurus. Ajaran siapa itu? Ajaran Islam. Allah. Ajaran siapa yang mengajarkan kepada kita kita harus membela orang-orang yang terlilit hutang. Kita harus membela orang-orang yang lagi di perjalanan melancong yang disebut dengan Ibnus Sabil. Dan kita harus membela orang-orang yang baru masuk Islam yang namanya mu'allaf. Dan subhanallah, kan? Harus dibantu oleh kita, dananya harus dibantu agar mereka terlepas dari belenggu itu, agar stresnya kan
mengurang, menghilang, kan? Dan ajaran siapa yang mengajarkan kepada kita menghilangkan bingung orang lain, ya, dan memenuhi kebutuhan orang lain, dan juga membayar hutang-hutang orang lain yang mana dia tidak mampu membayarnya dan tidak ada jaminannya. Ajaran siapa itu? Ajaran Islam. Ajaran siapa yang mengajarkan kepada kita tidak boleh bohong, tidak boleh jalir janji, tidak boleh bersumpah palsu, tidak boleh khianat, tidak boleh apalagi maling, tidak boleh gosip, memakai hak orang lain tanpa izin yang punya, tidak boleh apalagi mendolimi hak yang lain, tidak boleh menyakiti jasmani yang lain, tidak boleh menyakiti hati yang lain, tidak boleh memperolok-olok yang lain, tidak boleh menghinakan yang lain, tidak boleh memfitnah yang lain, tidak boleh mengadu domba satu sama lainnya. Ajaran siapa itu? Islam. Allah. Itu semua ajaran Islam. Allah. Aturan yang mana yang sempurna, yang bisa menjadikan manusia, bahkan suatu bangsa, bahkan semua kehidupan manusia di muka bumi ini menjadi tenang, damai, aman, bahagia semua, terbantu semuanya, terhormati semuanya, terbela semuanya. Ajaran siapa? Ajaran Islam. Ajaran Islam. Subhanallah. Kalau umat Islam semuanya melaksanakan ajarannya dengan benar, rame-rame bersama-sama, pasti akan terasa nikmat, indah kelihatannya. Hatta dalam cara berpakaian saja. Allah. Ajaran siapa yang mengajarkan kebersihan, mandi, kan? Mandi besar, ada lagi berwudu, membersihkan mulut, hidung, wajah, tangan, telinga, kepala, kaki, sehari semalam minimal 5 kali, itu kan? Allah. Kebersihan, memotong kuku, mencabut bulu ketek, gitu kan? Dibersihkan, membersihkan bulu di seputar farji, kan? Ini ajaran siapa? Ajaran Islam. Ajaran siapa yang mengajarkan membersihkan gigi dengan siwak? Kayak gini nih siwak nih. Ini siwak, coba lihat nih. Ini siwak. Bangun tidur siwak, kan? Mau wirid siwak, sholawat siwak, mau sholat siwak, mau wudhu siwak. Terus aja dibersihkan. Baca Quran siwak, mau ta'lim siwak, semuanya dia bersihkan. Mau berdoa siwak dulu. Allah. Siapa yang mengajarkan? Islam yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Kerapihan, bersih dari najis, bersih dari segala kotoran lahir batin. Hatinya harus bersih dari semua najis-najis hati. Jasadnya harus bersih dari najis, dari hadas besar, hadas kecil. Lalu harus bersih jasadnya daripada makanan minuman yang haram, yang syubhat. Dan pakaiannya harus bersih dari najis dan daripada yang haram, yang syubhat. Tempatnya harus bersih dari najis, dari segala yang haram, yang syubhat. Kendaraannya, rumahnya, semuanya. Ajaran siapa yang ajarkan itu? Ajaran Islam. Allah. Oh. Umat Islam kan yang awam hanya tahu yang bahwa ajaran Islam itu ya sholat gitu, puasa, munggah haji, zakat, itu tok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang mengajarkan
dengan ajaran yang sempurna, meliputi batiniah manusia dan lahiriahnya, meliputi semua pergaulannya antara dirinya dengan Tuhannya, antara dirinya dengan sesama manusia, antara dirinya dengan sesama makhluk Allah lainnya, antara dirinya dengan sesama yang hidup, antara dirinya dengan yang sudah ada di alam barzakh, antara dirinya dengan arwah-arwah yang masih ada di alam arwah, antara dirinya dengan malaikat, antara dirinya dengan jin, subhanallah, antara dirinya dengan alam gaib. Hubungannya sangat erat dengan makhluk Allah, pergaulannya sangat erat dengan makhluk Allah selain dengan Allah, dengan sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya perbuatan, dengan sebaik-baiknya ucapan, dengan sebaik-baiknya niat. Subhanallah. Ajaran siapa itu? Ajaran Islam. Allah catat oleh kita. Paham? Ajaran siapa yang melarang kepada kita bermusuhan dan memerintahkan kepada kita akur, islah, kan? Saling sayang menyayangi, saling bantu membantu, saling dukung mendukung, kan? Ajaran siapa? Ajaran Islam. Masya Allah. Maka kalau manusia tahu kepada hakikat anugerah Islam ini, pasti semuanya akan bersujud syukur kepada Allah, kan? Dengan hadirnya Islam. Siapa manusia yang membawa ajaran Islam ini? Para Rasul. Yang terakhir Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun dikarenakan di masa itu mereka hatinya mengedepankan kepada kebodohannya, hatinya mengedepankan suudzon, buruk sangka, hatinya hasud, ketakutan hilang keuntungan dunia dan hilang wibawa, hatinya mengedepankan, ingat apa? Akhlak-akhlak yang buruk kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang paling pertama ketika Nabi diangkat jadi Rasul dakwah, yang paling pertama apa? Menentang. Yang paling pertama mengingkari, mendustakan, kan? Itu yang paling pertama, memusuhi, mengajak yang lain supaya memusuhi, hingga puncaknya di tahun ke-13 ketika dakwah Nabi sudah melewati 13 tahun, puncaknya di sana semua orang Mekah sepakat, selesai musyawarah membuahkan kesepakatan Muhammad harus dibunuh. Allah. Terjadilah utusan para algojo di malam pembunuhan Nabi kita, yakni malam rencana pembunuhan, dikepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saat itu yang siap mengorbankan nyawa dan raganya, siap hancur lebur demi membela Allah dan Rasulnya, demi membela agamanya, adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang saat itu beliau usianya sangat muda belia sekali. Dia siap menjadi wadal, dan rumah Nabi sudah ketahuan dikepung kok. Tombak, panah, pedang sudah dihunuskan. Di waktu sahur, tahu di dalam rumah ada siapa? Cuma berdua, Rasulullah SAW dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali masih muda belia sekali. Lalu begitu dilihat dari dalam keluar, sudah siap di pintu rumah itu pedang terhunus. Bayangkan jumlahnya banyak.
Menurut kemampuan manusiawi, perhitungan manusiawi, tidak mungkin Nabi bisa lolos. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa, Allah Maha menghendaki. Ingat. Lalu Nabi berdoa, membawa sekepal pasir ini di dalam rumahnya, lalu membacakan awal surat Yasin sampai fahum la yubsirun. Dibuka pintu. Begitu dibuka pintu, mereka tidak melihat. Pintu terbuka, mereka tidak melihat. Nabi keluar. Lalu pasir ini dijadikan tanda kebesaran kekuasaan Allah. Ditaruhlah pasir ini di atas kepala-kepala Al-Gojo. Bang Ong, begini aja pedang, siap pedang. Gini kan. Ini dipenuhi. Kepala-kepalanya semuanya disimpanin apa? Pasir. Nabi keluar. Begitu Nabi keluar, lalu Nabi memburu ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Lalu Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebelum subuh dan berangkat ke Gua Sur. Lalu di sana Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar ya, berdua di Gua Sur, nginap selama 3 hari 3 malam. Allah. Ini Al-Gojo semua pada nunggu sampai subuh. Sampai subuh. Lalu mereka itu sadar bahwa di kepala mereka ada apa? Ada pasir. Lalu saling menuduh satu sama lain. Lu sih, kan? Kok naruh pasir ke kepala gua itu? Kepala gua juga sama ini. Banyak yang naruh pasir. Lu barangkali ya. Akhirnya saling tuding satu sama lain. Allah. Nah, begitu ditunggu sudah begitu subuh pagi, wah ini Muhammad ketiduran nih, kan biasanya subuh masuk masjid, ini ketiduran nih. Ayo dobrak saja pintunya, didobrak pintu. Begitu didobrak pintu, masuk ke dalam, ternyata di dalam ada yang sedang diselimbut dengan sorban hijau, yang mana mereka tahu itu sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menyangka tuh Muhammad sedang tidur. Begitu disamperin, Sayyidina Ali bangun, siap pedang, dan kaget semuanya. Oh kamu Ali? Iya. Ada apa? Ada apa kalian kesini? Kalian berurusan dengan Ali bin Abi Thalib. Oh saya tidak urusan dengan kamu. Saya cari Muhammad. Muhammad gak ada. Yang ada tinggal Ali. Muhammad tidak ada, Ali gantinya. Ayo siap mau apa? Pada takut semuanya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa pada takut? Karena ada cerita Raja Ammar al-Amiri itu kan pernah dililit dengan gada besi kepalanya, lehernya hingga tidak bisa bergerak. Gada besinya itu ditilep oleh Sayyidina Ali. Masya Allah. Sehingga menjadi leles. Gada besi jadi leles yang besar itu. Masya Allah. Jadi kayak tali itu kan. Akhirnya kan Raja Ammar Amiri tidak bisa gerak. Nah, sehingga sohorlah kegagahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga ada kalimat la fata illa Ali. Tidak ada pemuda yang gagah perkasa kecuali Ali. Ini mereka takut juga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya kemana Muhammad? Gak ada Muhammad. Akhirnya keluarlah semuanya. Lalu langsung rapat lagi di Darun Nadwah bahwa Muhammad sudah lolos. Akhirnya dibikin sayembara. Siapa yang bisa menghadirkan Muhammad hidup atau mati, dia dapat hadiah 100 unta merah. Kenapa disebut unta merah? Dulu di sana unta merah itu harganya jauh lebih mahal. Artinya itu cuma peribahasa saja. Artinya dikasih kekayaan, dikasih harta yang sangat banyak sekali.
Akhirnya berbondong-bondong bikin grup. Pagi itu juga kota Mekah sudah dilacak oleh semua masyarakat. Semua pada ingin hadiah, dilacak ke lembahnya, ke guhanya, ke gunungnya, pokoknya semua dilacak. Gak ada yang tersisa. Tinggal yang tersisa itu cuma Guha Sur. Naik ke Gunung Sur. Begitu naik ke Gunung Sur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala melihat Abu Jahal dan para pengikutnya semuanya naik ke Gunung Sur. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau mereka jengkek, ya, artinya mengangkat itunya kakinya begini nih, pasti mereka melihat kita ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Kan? La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Diteguhkan keyakinan Sayyidina Abu Bakar bahwa beliau adalah utusan Allah. Beliau bukan utusan Allah yang bohong, beliau, tapi utusan Allah yang hak. Ingat, kata-katanya pasti, segalanya pasti. Sayyidina Abu Bakar, beliau menjadi tegar ketika Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, naik itu Abu Jahal bersama kaumnya. Begitu naik, Abu Jahal asalnya mengira ini barangkali Muhammad di sini nih, dalam gua ini nih, karena nggak ada lagi tempat ngumpet kecuali batu ini. Pada naik, pas dilihat-lihat tidak mungkin ya, karena ada itu pas pintunya itu, lubangnya itu tertutupi dengan sarang laba-laba yang sudah kayaknya sudah bertahun-tahun itu, pasti robek itu. Kalau ada Muhammad robek itu kan, ini sudah bertahun-tahun. Dan itu di lubang itu ada merpati yang sedang mengerami anaknya. Tidak mungkin, pasti itu lari itu merpati, gitu kan? Itu pasti robek. Pernah dicoba oleh mereka melemparkan batu masuk ke dalam sampai terkena ke betisnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sampai mengalir darah dari kaki Sayyidina Abu Bakar, tapi menahannya. Lalu mereka pulang kembali. Setelah mereka pulang 3 hari 3 malam, sudah disangka oleh mereka bahwa Nabi sudah lolos, sudah dicari kemana-mana, nggak ada. Mereka kembali lagi ke Mekah, kan? Barulah turun dari dalam gua, kan? Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar di malam hari. Di bawah sudah disiapkan unta, sudah disiapkan penunjuk jalan melalui jalan tikus, tidak seperti biasanya, yaitu Abdullah bin Uraikid, penunjuk jalan yang sengaja dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar. Untanya satu, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar menunggangi unta berdua. Sayyidina Abu Bakar di belakang, Rasulullah di depan. Sayyidina Abu Bakar selama di perjalanan selalu melihatnya ke belakang aja begini. Khawatir ada yang nyusul, kan? Nah, sampai lolos ke Madinah Al-Munawwarah. Allah. Siapa saat itu yang diislamkan? Pemuda-pemuda saat itu banyak sekali. Pemuda-pemuda. Para pemuda. Rasulullah SAW menggarap para pemuda ini. Walaupun yang tua juga banyak yang masuk Islam, tapi sasaran Rasulullah SAW adalah para pemuda. Sehingga gerakan penyebaran Islam ini signifikan. Masya Allah, disebar luaskan oleh para pemuda-pemudi Muslim saat itu dengan kegagahannya, kegigihannya, semangatnya, kemampuannya, daya fikirnya, tenaganya. Pemuda kan lebih kuat daripada yang tua. Maka kesuksesan di dalam penyebaran Islam itu adanya di tangan para pemuda. Siapa pemuda yang ditunjuk oleh Nabi
ketika Nabi wafat di Madinah, ya, dalam usia 63 tahun, setelah 10 tahun berdakwah di Madinah, Nabi mengutus pasukan untuk mengalahkan kaum-kaum kafirin, negara-negara luar, membuka negara-negara luar, memasukkan ajaran Islam ke negara-negara luar. Yang menjadi pemimpin pasukan, panglima tertinggi saat itu adalah pemuda. Allah, yang usianya masih 27 tahun, Masya Allah. Allah. Nah, pahami oleh kita semua, hayati oleh kita semua. Maka ya, Buya mengajak kepada semua para pemuda muslim, para pemudi muslim, agar kita bangkit semuanya, mengaji dengan sesungguh-sungguhnya, mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, lalu mendakwahkannya, mentabligkannya. Karena tidak akan mungkin, kan, bisa sukses tanpa kebangkitan para pemuda. Sulit. Orang-orang yang sudah tua-tua itu banyak alasan, walaupun alasannya benar, kan? Banyak halangan. Ingat, kalau anak-anak ya sudah jelas mereka lemah. Nah, yang tua walaupun banyak pengalaman tapi tetap lemah. Yang jadi harapan tinggal satu, adalah yang ada di tengah-tengah. Siapa? Para pemuda. Maka alhamdulillah, dengan gerakan dakwahnya para pemuda di sini, lahirlah pengajian seperti ini. Subhanallah, yang mana ini menjadi rahmat, menjadi cahaya keberkahan bagi umat semuanya. Buya tidak mungkin bisa sampai ke sini saat ini tanpa undangannya para pemuda di sini, tanpa cita-citanya para pemuda-pemudi di sini. Masya Allah, acara ini bisa hadir karena apa? Himmah, karena cita-citanya para pemuda-pemudi di sini yang sangat baik sekali.